Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Kembali di Simak Sinau Emak-emak. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Hari ini sahdu sekali pas ya kita streaming Jumat. Sabtu, Kamis. Ya Allah, belepotan. Udah gak ingat hari karena anak-anak libur ya nggak sih? Betul. Kamis pas Hari Ibu. Iya. Emang hubungannya apa kami sama ibu? Nggak ada sih. Pas aja. Malam Jumat. Oh tidak. Oh iya, oh tidak. Jumat berkah malam Jumat berkah. Jadi Baik. kita mau ngobrolin tentang itu ya. Ya, kebetulan temanya cocok sama kita ya, ibu-ibu. Ibu, mama dan kawan-kawan. Tapi aku pengen beda di hari ini. Jadi aku bawa mangkok. Tapi aku nggak akan kayak itu ya. Ini hujan ini ya. dari skrip ya, jadi gue juga nggak tahu ini isinya apaan. Kata dia. Jadi ini spesial dari aku buat dirimu dan buat aku juga Ya. sebenarnya ya. Jadi daripada kita nanti bahas yang ngalor ngidul, nah kalau ada ini nih ada sesuatu yang bisa kulik dari iya. kertas-kertas ini. Atau karena kita belum bisa live di YouTube. Kadang nanya, ya kita punya pertanyaan aja. Iya. Gitu ya, baiklah. Oke. Eh, Oh, ini dulu selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang di luar sana. Iya, Anda hebat semua, luar biasa ya kan. Sejauh ini kita bertahan. Betul. Dan lihatlah ibu-ibu sekarang ya sangat mandiri, kreatif. Iya. Ketika banyak situasi yang membuat kehidupan berubah karena pandemi ya kan. Betul. Ibu tetap strong. Iya. Sampai dimanapun perjuangan kalian, pada level apapun perjuangan kalian, itu adalah yang sudah terbaik. Betul. Be proud of yourself Yes. ya kan. Jadi ibu tuh nggak mudah, percaya deh. Jadi apapun sebenarnya nggak mudah. Nggak mudah sih. Jadi kepiting juga nggak mudah. Iya benar ya. Oke deh, kita mau cabut undian. Jadi ini ada berapa sih nih? Gue pikir aja gue lupa nih, 4, 6, 8. Oke. Silakan lo mau ngambil dulu Pak. Oke. Jadi Ini ada bentuknya apa, pertanyaan? pertanyaan dan pernyataan sih. Oh, oke. Jadi nanti Silakan. kita akan Kita akan ngobrol seputar yang ada di kertas ini. Betul. Oke. Kita buka ya. Kebanggaan diri sebagai seorang ibu. Mikir. Tuh kan? Memang obrolan ini buat mikir ya kan? Iya kan? Padahal sama ini sih udah bangga-bangga aja ya nggak sih? Tapi belum pernah diinternalisasi mungkin. Dan belum ada ngaku. Coba deh kita diapresiasi lebih gitu ya oleh para lelaki. Jadi perempuan itu ya begitu sudah jadi ibu itu tuh rasa pride-nya beda loh. Beda. Rasanya. Dan nggak bisa digambarkan Ya. sampai seseorang itu melakukan Betul, sendiri. merasakannya, menikmatinya, menjalaninya gitu ya. Mungkin ada kalau kita bicara tentang apakah ibu itu berperan sebagai ya katakan dari fungsi awalnya misalnya melahirkan punya anak gitu ya. Tapi kan is more than that kalau aku bilang sih. Oh iya. Coba lo dulu nih, kebanggaan diri sebagai seorang ibu. Kalau gue bangganya itu karena gue tetap bisa jadi diri gue sendiri. Oke, iya. Jadi ketika sudah berperan sebagai ibu, aku bisa memenuhi tanggung jawab. Karena itu ibu itu kan peran ya sebenarnya role ya yang kita lakukan. Tapi sebagai perempuan kan kita juga tetap bisa jadi diri sendiri sebenarnya. Jadi justru itu ketika diri kita menjadi diri sendiri, kemudian kita menjalankan peran sebagai ibu, anak itu melihat ibu tuh utuh. Gitu. Iya. Jadi nggak kehilangan identitasnya. Betul. Jadi walaupun hamil, melahirkan dan melakukan tugas-tugasnya, tapi tetap bisa menjalani apa yang menjadi passionnya dia, keegoisannya seorang Rika gitu misalnya, ya kan? Iya benar. Iya. Jadi berarti kalau misalnya dalam matematika itu kan ada himpunan, digambarkan dalam bentuk lingkaran. Iya. Mungkin lingkaran besarnya Rika. Iya betul. Terus Di dalamnya? di dalamnya lingkaran-lingkaran kecil, Betul. termasuk ibu, Istri. termasuk istri, Anak. termasuk anak, Ya, betul. anak dari ibunya kita. Termasuk Peran sosial. Saya ibu RT. termasuk perajut, Prajut yang mengerjakan hobi. termasuk Podcaster. podcaster, Penulis. Mm-mm. Gitu.
Jadi whole di dalam Iya. di dalam akunya itu aku utuh gitu. Dan itu mungkin yang membanggakan ya, walaupun aku tidak perlu approval dari orang lain. Wah lu keren atau apa, I'm so proud of you. Sekarang bukan kadang nggak perlu ya, kadang perlu. Tapi sebenarnya lebih baik kalau kita bisa fulfill sendiri lah. Udah aku bangga pencapaian gue udah segini. Iya. Caranya apa? Coba lu lihat orang lain sudah bisa apa sih? Kan itu gitu jeleknya ya. Nih gue bilang gini, aduh gue baru nulis baru segini. Ternyata kucuk-kucuk ada temen yang cerita, ya ampun mbak, kamu tuh udah keren, udah bisa nulis, udah bisa apa menginspirasi orang. Aku sebenarnya tulisan gue gak ada apa-apanya, tapi ketika orang mengatakan itu aku bilang, oh iya aku udah step ahead, walaupun cuma sedikit. Gitu. Memang kita butuh lingkungan yang tepat sih. Iya benar-benar. Untuk apa menyadari bahwa kita itu lebih dari yang kita pikirkan. Iya. Ketimbang kita salah grup ya kan? Yang ada juga gitu doang loh. Iya. Juga bisa, ya kan? Toxic, hindari toxic. Kayak no way gitu. Jadi ya kita perlu terus membanggakan diri. Kalau aku lebih ke situ sih. Lu banggain diri lu nggak akan nyakitin orang kok. Ya enggak? Lu sombong aja sama diri lu sendiri. Iya. Ya kan? Sombongnya ke dalam Ke dalam gitu. Dengan kata-kata yang positif tadi mungkin. Betul. Misalnya, wah anak gue udah sampai segini, kerennya anak gue gara-gara siapa dong, emaknya. Cantiknya dari mana? Emaknya, kan 50%. Tetap. Iya. Gitu. Lu sendiri gimana? Yang membuat gue bangga itu karena kalau misalnya dilihat peran ibu yang awal hamil terus melahirkan gitu ya, itu kan semua tidak terjadi karena kita mau ya. Iya, karena kejadian. Itu terjadi karena berapa? 85%-nya itu adalah keinginan yang dari atas ya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita kepengen, tapi kan ada juga orang yang belum bisa, Betul. belum dikasih. Ya, salah satu yang membanggakan itu karena terus kita dikasih, terus bisa menjalani mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata sampai kita punya anak, itu tuh kita nggak bisa, ya pokoknya rasanya itu nggak bisa diungkapkan gitu loh. Iya, benar-benar. Apa sih rasanya menjadi ibu punya anak apa segala macam itu sampai setiap orang itu mengalami sendiri. Betul. Jadi intinya perasaannya memang beda-beda ya. Kebanggaan kita bisa melahirkan. Mungkin kita dulu takut sakitnya gitu kan. Iya. Udah melahirkan bisa melahirkan tuh keren loh kayaknya ya. Iya. Udah punya anak bisa gedein, keren gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu yang point of view-nya kita sakit misalnya pas hamil sakit atau melahirkan sakit, pas gede ini kita kurang tidur dan semuanya. Betul. Jadi yang membanggakan itu karena kita sudah bisa melalui semua penderitaan itu. Iya benar. Survival gitu kan kita ya, berhasil melewati. Ya nggak kebayang sih dulu. Aku aja kalau ingat zaman dulu, gila aku bisa gitu. Apalagi anakku jaraknya dekat cuma setahun. Iya. Gue sendirian dan benar-benar kayak dan membuat membangun keutuhan itu memang sebuah kebanggaan tersendiri sih. Karena ternyata tidak semudah itu Ferguson. Iya. Setuju. Iya. Jadi lu bangga ya? Harus. Gue kan punya kaosnya. Ibu rumah tangga. Karena ada ya ini gue sih cuman lihat di sosial media ya. Ada yang merasa disepelekan menjadi ibu rumah tangga. Padahal menjadi ibu rumah tangga kan nggak sepele ya. Banget. Sangat-sangat tidak sepele. Karena kan kita membangun anak bangsa loh, Bo. Bangsa kalau nggak ada ibu-ibu gimana? Bangsanya terdiri dari apa? Kan tumbuhan doang. Bukan anak manusia. Intinya bahkan ketika kita ada di rumah itu kan kita manajer rumahnya, ya enggak? Oh iya, kita CEO, CFO, CHO, COO. Pokoknya pakai C itu. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Jadi kalau ya ada mungkin yang membuat kadang-kadang ibu-ibu frustasi itu memang ada beberapa tahun dari kita yang akhirnya terkuras hanya untuk mengerjakan yang sifatnya receh, behind the scene, yang urusannya dengan pup,
makan itu kan hal-hal sepele Iya. yang kita nggak pikirin. Iya. Tapi ternyata karena kita punya anak bayi dan semuanya yang Nggak tubuhnya mau. itu, jadi kita mikirin, aduh hari ini makan apa ya anak gua, hari Iya, ini nge-blender brokoli, anu. Jadi kesannya receh tapi Sebenarnya ternyata ya, signifikan. recehnya signifikan. Jadi nggak bisa dibilang receh. Nggak bisa, bener. Sangat-sangat tidak. Oke, good. Oke. Lanjut ya. Berarti sebagai ibu kita harus tetap bangga dengan diri sendiri, apapun pencapaian kita, ya kan? Betul. Sampai dimanapun. Betul. Oke, question number 2. Lo dong yang ambil kan tadi gua udah. Udah pegang mangkok. Oh iya udah. Mangkoknya, ya kan? Nah ini. Ya kayaknya gue gulung pertama semuanya sempurna deh. Apa bedanya ibu, emak, mama, umi, embok, ayolah. Kalau gue bilang sih itu cuma beda budaya aja sih. Iya ya. Beda penyebutan walaupun perannya semua sama. Sama ya. Misalnya lo dipanggil apa di rumah? Mami. Sama, jadi nggak ada bedanya kita Nggak ada ngobrolnya. bedanya ya. Tapi gue nyebut nyokap lo apa? Mami. Mami Kebetulan juga. mami, ya. Oke. Gue nyebut nyokap mama. Terus mama nyokap gue nyokap mertua nama biasa. Oh iya. Karena budayanya menyebut Menyebut nama. nama, betul. Terus tapi setelah nyokap gue punya cucu, semua manggil oma. Oh iya, sama berarti. Dipanggilnya oma. Jarang gue manggil ma. Kecuali WA ding, nitip apa gitu, nitip gudeg mah. Oma juga sebenarnya, O-nya hilang iya, ya kan? bener. Tetap sama. Ya memang sih. Jadi menariknya ketika kemudian nih ada orang yang melabel bahwa ketika kamu menggunakan panggilan Seumi, terkesan lebih religius. Tapi ketika kamu memanggil dengan nama emak, kok kayaknya pasaran banget ya kan? Atau embok, mungkin itu di Jawa mungkin lebih kental ya. Tapi sebenarnya sama aja sih ya kan? Tapi buat gue kemesraan itu nggak bisa diukur bagaimanapun juga sih. Iya. Kayak misalnya lo manggil embok ya, mungkin karena biasa, mungkin yang embok itu menjadi panggilan karena di pedesaan. Iya. Panggilnya kan bu. Betul. Itu mungkin kata-kata yang paling mesra gitu loh dari anak untuk ibunya. Mungkin gue dipanggil mami mungkin karena gue juga karena mixed marriage ya. Iya. Jadi ada budaya itu yang harus ketemu di tengah gitu loh. Benar. Gitu. Dan kemarin juga waktu aku setelah punya anak, Iya. oke. Sorry, you recording it? Maaf intermezzo. Ya. Maklum lah namanya ibu-ibu ya kayak gitu. Ya. Baru ngapain ada aja yang nanya, itu Iya, ada iya. yang datang ya. Kan karena kita chiefnya, Oh, iya, yang benar. semua kita tahu. Kita tahu, betul. Big picture-nya kita yang tahu. Gitu. Jadi kembali kepada panggilan, gue setuju sama lo. Kayak gue waktu memutus punya anak sempat ngobrol sih, gue dipanggil apa ya sama suami. Terus suami gue bilang terserah aja, gitu kan. Cuma kayaknya lebih enak karena yang tadi kita kebetulan mixed marriage, jadi ya udahlah generalnya apa sih mami gitu ya. Iya, sebenarnya ya karena gue juga terus sejarahnya gue manggil nyokap gue mama, ke mami itu sebenarnya nggak terlalu Nggak jauh jauh. sih. Aku juga ke mama pun manggilnya mami. Mami, jadi Nggak- kayaknya udah nggak asing gitu. telinga jadi. Benar-benar. Tapi apapun panggilannya, yang penting minumnya. Nggak deh. Masuk ya. Tapi maksudku itu tadi kemesraan yang dimunculkan dengan menggunakan nama panggilan itu memang sangat melekat ya. Iya, itu sesuatu pokoknya yang nggak- apapun yang diputuskan tuh harus mesra. Iya. Betul. Menurutku outcome itu harus mesra. Kalau misalnya kita sama mak kita, ibu kita mesranya Bode apa Bode bukan Bode. Bo atau Mae. Mae, iya. Kan kalau di Medan kan Ma atau apa? Mama gitu. Itu kan ya mesra-mesranya mereka, jadi nggak bisa soalnya kan bukan masalah terdengar Terdengarnya. apa namanya Kok bergengsi atau Iya, enggak iya, gitu. benar, Ini cuma setuju gue. mesra-mesraan aja gitu. Iya. Outcome-nya tuh harus mesra. Kalau mesranya apapun lah panggilan mesra kalian. Kan teman kita kan juga ada panggilannya itu jauh dari yang biasanya di luar mainstream. Jadi manggilnya itu bapaknya tuh dipanggil Momo. Padahal kan kalau di apa nggak ada kan Nggak ada panggilan panggilan bapak Momo, Momo gitu kan. Tapi karena mesranya mereka Momo ya jadinya Momo. Gitu. kedengarannya buat
anaknya asik, kita juga kayak halo dipanggil Momo gitu ya. Tapi ya oke, ternyata ketika anaknya manggil Momo kok, oh ketika anak nyebut nama panggilan itu kayaknya wah sesuatu banget nggak sih? Iya. Kedengarannya. Karena cuman mereka itu kan ya koneksinya, Koneksi, betul. apa bagaimana mereka membangun koneksi berdua. Ada juga yang dipanggil Bubu. Ya, Bubu, betul disingkat Bubu, gitu kan. Atau Bubun, Bubun, itu Bun, sih, ada yang gitu. Abun, Iya, Abuy. Tuh siapa tuh pasti tahu deh. Dabun, ada panggil Dabun. Oh, Dabu di Bali. Di Bali, Iya, karena iya, bunda-bundanya Dabun gitu. Ya menarik sih Mm-mm. menurutku. Oke, interupsi. Tuh kan? Sekali lagi Interupsi lagi. Nah kali ini juga sama ya. Mami dulu. Lu mami, pokoknya kalau sampai nggak dijawab belum Belum selesai. selesai. Gitu. Oke. Oke. Sip, menarik ya. Dengan nama panggilan aja kita bisa bahas loh panjang lebar. Berarti kamu pintar loh dengan come up dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Oke deh. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan nomor pernyataan nih. Oke. Wow. Pengalaman terbaik menjadi ibu. Apa? Jangan nangis. Ini boleh kok nangis. Oh ya boleh ya. Asal kamu lagi nggak puasa. Oh iya. Oke, nangislah. Bebas hari ibu. Emak boleh nangis, boleh tawa. Boleh nggak masak juga kok. Boleh. Bisa tiduran juga boleh nih karena ini aja nih podcast jadi nggak tiduran nih kan. Oke, Bu. Apa? Terbaik. Iya. Dia suruh gue nangis duluan mungkin. Gue dulu nih. Iya ya. Pengalaman terbaik adalah ini. Kalau misalnya gue melakukan simulasi di kepala ya, apa jadinya gue kalau gue tidak menjadi ibu? Oh, oke. Dan ternyata gue agak ketakutan. Karena ya, jadi karena kita sudah menjalani setiap hari dan sepertinya kayaknya itu aja. Tapi kalau gue simulasikan di kepala gue tidak menjadi ibu tuh memang ada yang kurang. Jadi pengalaman terbaik adalah gue melewati semua proses dari menikah, hamil, melahirkan, dan akhirnya sekarang anak-anak udah menjadi besar. Gue punya hubungan tersendiri yang gak gue bisa dapatkan dari manapun, dari siapapun. Yes, exactly. Iya, jadi gue merasa gue ada hari ini tuh, kok gue bermanfaat banget ya gitu. Iya, betul. Gue merasa gue ini gue ada yang ada untuk orang lain, dan orang lain itu koneksinya beda dengan siapapun Ya, setuju. di dunia ini. Makanya kan kalau udah punya anak tuh kita nyebutnya love of my life ya nggak sih? Awalnya pasangan yang love of my life. Punya anak, emak pasti udah bilang anak gue love of my life. Nomor satu. Udah suami tergeser pasti ya kan? Iya. Ya walaupun secara literally nggak boleh lah ya, tetap pasangan enggak ini. adalah. Ya itu tadi mungkin fokusnya beberapa tahun awal itu agak tergeser. Betul. Dan itu harus sampai anaknya mandiri lah ya, harus kan? disadari. Terus anak mulai ini kembali lagi lah Kembali kepada lagi. pasangan Anda ya kan? Tapi memang kalau dibilang hal yang apa tadi pertanyaannya terbaik, Pengalaman terbaik ya sama sih gue setuju sama lo. Bisa melewati itu tuh sesuatu yang itu pengalaman yang nggak bisa tergantikan memang ya kan? Dengan segala proses dan dramanya kita yang secara hormonal, emosional, belum lagi kita harus beradaptasi dengan waktu yang berubah, rutinitas gitu. dan gue menjadi lebih baik sebagai seorang individu. Iya betul itu terbaik banget. Karena pengalaman itu tadi, pengalaman menikah, hamil, melahirkan dan semuanya tuh ya tempaannya di situ gitu. Iya, proses belajarnya di situ. Apakah itu menjadi lebih sabar? Apakah itu menjadi apalagi itu ya? Itu sebenarnya. Apalagi menjadi lebih sabar, apalagi menjadi jadi seperti yang kita kemarin obrolin di grup. Oh ya. Akhirnya kita gue sih yang gue akhirnya komen kenapa kita harus menikah dan berkeluarga, karena keseimbangan hidup itu bisa diseimbangi dengan berkeluarga. Oh, ketika kita bicara kemarin yang soal prioritas, kemudian keluarga, kenapa ketika sudah menikah jadi nomor satu ya? Karena fungsi kontrolnya ada di keluarga. Kalau misalnya kita nggak berkeluarga, gue hari ini mungkin ya bekerja dan
prioritasnya jadi bergeser. Betul. kalau sekarang kan ya karena kita ada beberapa titik ya, ada suami, ada gue, ada anak-anak. Misalnya suami gue yang mencari nafkah, gue yang ini keluarga, terus suami pulang untuk ke keluarga, itu rasanya gimana ya? Apa uang yang dia cari itu kayaknya berguna banget gitu. Worth banget ya. Gitu. It doesn't matter how much ya. Ketika dia pulang banget, iya. Terasa benar. Jadi hidup hari ini tuh, hidup di dunia ini tuh kayak berarti gitu. Iya, betul. Itu sih pengalaman ininya. Kalau dipikir-pikir ya, mungkin kalau gue ditanya awal-awal habis melahirkan mungkin bukan ini jawabannya. Tidak mungkin. Tapi setelah kita melewati, Iya, betul. Dan kadang-kadang kan gue simulasi kalau gue nggak punya anak, nggak menikah gitu tuh apa gitu loh yang terjadi. Ternyata ya akhirnya bisa menghargai apa yang kita hari ini gitu. So appreciate what you become itu ya. Ketika menjadi ibu ya itu sebenarnya pengalaman terbaiknya menjadi ibu, ya kan? Hidup ini jadi kayak lebih berarti gitu. Betul, setuju. Punya anak, nggak kebayangkan dulu masih single gitu. Nggak kebayang. Hamil, itu kayak rasanya gimana? Enggak. Tapi begitu hamil kok ada pengalaman menariknya ya kan? Ada pengalaman terbaiknya. Mungkin ada yang aku kebetulan nggak ngidam nggak apa-apa, tapi sensasi disayang suaminya lebih terasa. Kayaknya bahagia banget hamil gitu. Dan boleh makan apa aja, dan menggendut nggak apa-apa gitu. kan hamil nggak apa-apa. Itu tuh sebenarnya momen terbaik sih, karena gue doyan makan kan. Iya. Ya terus melahirkan dulu orang banyak bilang badanku kecil. Kamu kayak nggak bisa melahirkan normal deh. I prove it wrong gitu kan, aku bisa gitu. Dan dengan persetujuan dokter juga bilang bisa bu, ibu harus yakin gitu kan. Ketika sudah disebut ibu walaupun belum punya anak itu kan kayak badanku memang bisa gitu ya nggak sih? Iya. Dan ketika melewati kesakitan dan sebagainya kita ternyata bisa. Dan itu pengalaman terbaik loh melahirkan. Jujur aku seneng. Iya. Seneng apa perhatiannya? Nggak seneng gini karena kita udah melewati hal-hal yang sulit itu. Jadi kalau cerita ke orang tuh kayak kita tuh the next level gitu loh. udah di udah the next level gitu. Padahal ya gitu deh. Tapi kita nggak boleh juga menegasikan orang-orang yang katakan tidak bisa hamil dan tidak bisa punya anak. Mereka pasti ada pengalaman terbaik lah jadi ibu. Entah ibu buat keponakan, ibu buat anak angkat misalnya. Karena ibu itu kan juga bisa diartikan sebuah peran ya, bukan objek, betul. Bukan ini walaupun semua ibu itu pasti perempuan, jelas. Tapi ibu itu ya perannya gitu. Perannya yang penting. Peran untuk, dan peran itu untuk orang lain bukan untuk kita kan. Iya, betul. Nah makanya misalnya lo punya anak adopsi itu juga ibu terus punya ponakan yang misalnya orang tua terus nggak ada, lu menjadi ibu, itu juga bisa sih. Atau kadang guru yang ngurus anak-anaknya orang, dia akan mengeluarkan insting keibuannya juga, ya kan? Betul. Untuk menjaga anak ini, jangan sampai anak ini terluka, jangan sampai anak ini bagaimana. Itu kan peran yang luar biasa juga loh, walaupun dia belum punya anak, belum menikah juga. Tapi ketika dia menjadi guru TK, katakan aku pengalamanku gitu, jadi guru TK insting keibuannya keluar. Sama kalau diambil dari kata ibu kota, kotanya itu kan yang mewadahi. Iya benar. Jadi kalau lo mewadahi ada ibu. Apa bentuk sosial, ekonomi, politik, lo boleh dipanggil ibu kayaknya. Ya, ibu negara, mewakili negara gitu kan. Benar juga ya. Cucak, baik lanjut. Kita udah ngobrol berapa menit nih, Say? Aduh, nggak ada menitannya lagi. Udah lah, kita habisin ini. Semoga hari ini selesai ya. Kalau nggak PR di rumah. Gue lagi seperti tadi gue deh. Gue udah pengalaman terbaik. Harapan diri sebagai ibu. Harapan diri, harapan Eka apa ya? Ya semoga semakin tangguh, semakin sabar. Kayaknya kalau di usia anak kita sekarang tuh itu ya, mentalitinya tuh yang diuji tuh kesabaran. Dari awal sih gue ya mungkin kesini lebih challenging karena they can talk back ya. Dan itu mereka secara ini juga berpikirnya sudah sangat advance dan kita tuh kayak lebih terkaget-kaget gitu ya nggak sih.
Jadi harapannya ya semoga saya bisa membersamai mereka dengan sabar dan dengan membekali diri lebih banyak, karena anak sekarang tuh luar biasa marah. Challenge kita sebagai ibu sekarang tuh dibanding mak kita dulu ya kan. Iya. Walaupun sebenarnya pada waktu mak kita juga cukup challenging buat mereka. Iya, makanya kan sesuai momentumnya, sesuai masanya, sesuai zamannya gitu. Kalau kita kan memang saingannya adalah yang kita urusin nggak anak kita. Media massa, Sosial media. sosial media, ya Iya, kan. iya. Dimana anak-anak sangat terpengaruh, dan itu jadi PR besar sih buat aku. Karena kita yang disamperin sekarang. Kalau dulu kan kita mungkin nyamperin ya. Kita sekarang samperin. Jadi kita tuh jadi sumber apa ya? Makanya kalau kita di zaman sekarang jadi ibu yang nggak ready, yang nggak knowledgeable, yang nggak mentally kuat, yang nggak sangat apa namanya up to date, bisa anak-anak susah masuk ke kita gitu, karena membangun koneksinya susah. karena mereka yang mereka butuhkan tuh friend ya kan, friendship dengan orang tua, comfort di mana orang tuanya adalah tempat dia bertanya, berkeluh kesah gitu, dan kita harus ready gitu. Kalau orang tua zaman dulu kan one way, ya nggak sih? Itu karena mungkin ini sih, mungkin karena kalau zaman dulu one way tuh karena nggak ada pilihan sih, Bu. Ya iya, betul. Dan tidak ada gangguan. Ya nggak sih, TV mana ada? Cuma satu channel. Itu kayak dikendalikan negara ya kan? Betul, isinya. Terus apa-apa yang bisa kita lakukan zaman dulu pun terbatas. Sekarang kan anak-anak transportasi sudah segitu mudahnya. Ya, akses internet segitu gampangnya. 5.000 udah bisa internetan loh. Nah, itu dia. Makanya harapannya semoga bisa membersamai proses mereka gitu. Karena jujur aku takut kalau lepas kendali. Kayak lu mungkin merasakan, mana gue udah umur segini, ntar lagi udah mau lepas. Kayaknya cepet banget gitu loh. Iya, pokoknya kalau udah lepas SD tuh bener kata orang. Iya, selebihnya tuh cepet banget. Waktu SD tuh kayaknya ya lambat. Dari balita sampai SD tuh kayaknya gitu. Nggak gede-gede gitu. Udah gede, aduh kok udah gede, mau pergi gitu. Emaknya udah kehilangan gerak, tapi itu makanya tetap berharap mereka bisa kembali ke aku adalah rumah sih. Iya, kau adalah rumah. Ada lagunya loh itu. Gimana coba nyanyi? Lupa. Iya, kalau sendiri gimana harapannya? Sebenarnya ya nggak beda jauh sih. Cuman mungkin kalau disimpulkan itu, gue ingin melihat anak gue itu selamat. Selamat dalam arti selamat menjaga dirinya. Iya. Selamat dari lingkungan yang bisa membawa dia ke keburukan. Pokoknya selamat. Jadi kalau misalnya disimpulkan itu sih, gue pengen lihat anak gue selamat. Karena dari kacamata gue tuh, ya Allah, sekarang kok apa ya, gempuran ketidakbaikan kok banyak banget gitu. Godaannya tuh besar sekarang. Memang dari dulu kan secara hukum alam tuh kan keburukan itu kan nggak usah dicari aja datang. Betul. Nah, yang kita cari itu kan kebaikan. Makanya kalau lo agak menderita berarti lo menuju kebaikan. Iya. Indikasinya gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan ya anak gue bisa selamat dalam mencari kebaikan itu. Gitu. Iya, betul. Karena gue sekarang sudah bisa membayangkan pada akhirnya seorang ibu itu cuma pengen ngeliat anaknya itu yaitu bahagia selama bahagia dan di hidupnya ya. Selebihnya itu sebenarnya ke atas. Bonus-bonus lah. Itu dari atas ya yang bonus-bonusnya. Dan selamat itu tuh termasuk mendapatkan pasangan yang baik untuk dia, baik untuk keluarga, baik untuk semua gitu loh. Itu deh. Makanya emaknya harus jadi ini apa namanya screening gitu yang iya ya kan, jadi intel, jadi punya kenalan, jadi ketemuan dulu. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Berat-berat gimana gitu ya kan? Ya ini nih tantangan ibu di masa depan. Kayak tadi kita udah cover sih. Ini ya harus tetap bisa update, tetap bisa mengikuti, tetap bisa menjaga kewarasan di tengah dunia yang semakin tidak waras. Tidak waras. Ya betul. Tapi yang paling konkret yang lo hadapi sekarang apa tantangannya? Tantangannya yang sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Iya, karena anak gue pra remaja kan ya. Jadi gue lebih banyak kayak
gue berharap gue bisa terus membuka diri gue supaya dia tetap bisa curhat ke gue, supaya bisa ngobrol enak, nggak takut dijudge, nggak takut di label macam-macam gitu. Walaupun anak kita mungkin termasuk anak yang mandiri ya, yang artinya dia sebenarnya bisa sih solve the problem gitu, kita percaya gitu. Tapi tetap aku tuh pengen mereka, ayo dong sini cerita dong gitu, biar mami at least know apa yang kamu alami, kamu rasakan. Itu kayaknya penting banget buat gue. Soalnya kan bagaimana kita tahu state-nya mereka kan kalau dia mereka cerita kan, bener. supaya kita tahu gambarannya, oh anak gue pada level apa, Ini, lagi fase ini fase itu, bener. supaya kita apa ya itu tadi, kita bagaimanapun pengen apa namanya, jangan sampai kita ke apa, kecelek atau ke Kecelek itu apa bahasanya? Artinya kayak I wanna see it coming gitu, iya, apapun yang terjadi. kita sudah bisa membayangkan, Ah. jadi kita kayak oke deh, berarti gue harus lebih katakanlah percaya ke anak, gue harus lebih bisa kontrol diri atau gimana gitu ya. Atau ini kita pengen tahu teman-temannya siapa sih, dia dipengaruhi oleh apa sih, kok dia sekarang kayak begini perilakunya, apa sih yang mempengaruhi kayak gitu-gitu. Iya. Kerjaan kita banyak ya, Bo. Banyak banget. Mikirin diri sendiri aja susah ya. Jadi mikirin anak, suami, matang, Waduh. ya. Itu kerennya jadi ibu. Nah, Iya. kan. Covernya banyak ya. Banyak, makanya. Oh gue ya. Itu ya Bu. Ini gue nyelip mulu nih, ini nggak setuju kayaknya. Pengalaman emang sedih semuanya ibu. Kenapa giliran gue yang nulis, pertanyaan di gue gitu ya nggak sih? Pengalaman emang sedih apa Bu ketika jadi ibu? Lu nggak tahu, harus kudutan nih. Pengalaman yang sedih itu yang pasti sih ketika anak sakit ya. Jelas. Itu sedih. Terus pikiran kita kemana-mana. Iya benar-benar. Terus yang lainnya lagi tuh ketika kita ini lost connection sebenarnya. Bener banget. Iya nggak sih? Bener. Gue ini siapa sih, kan gue ibunya, masa gue nggak tahu? Iya bener. Iya nggak sih, Bo? Rasa banget itu kayak Kayaknya ketusuk gitu. bukan dibilang gagal ya, walaupun kadang kita bilang I fail gitu, tapi kayaknya kalau udah ada hal-hal yang nih koneksinya makin jelek nih, makin jelek, kita udah kayak ada instingnya nggak sih? Iya. Kayak langsung aduh gue harus, wah itu udah kayaknya udah kayak kalau kabut sendiri ya nggak? Banget. Apalagi pas liburan kayak gini ya. Nah iya. Ini kan anak-anak itu udah libur ya kan. Itu gue merasa kemarin tuh gini, gue kok kalau liburan malah agak stres ya. Karena gue harus membuat program lain gitu loh, Bo. Di rumah atau membuat rutinitas yang lain. Iya. Karena ketika mereka udah sekolah, irama gue udah dapet, rutinitas gue udah dapet, enak gitu loh. Mereka nanti pulang gue udah tahu gue mesti gimana apa gimana. Ini kalau liburan, aduh, Bangun langsung dia ya. bangun, duh gue nggak mesti ngapain ya. Apalagi kalau udah anak ngomong bosen. Nah iya sama. Itu gue bukan sedih sih jatuhnya, stres. Itu bikin emang sedih yang sesetres. Mau sedih ke arah stres, ke arah frustasi Terus sebenarnya. frustasi udah. Iya nggak Tapi sih? itu anak kita lumayan yang satu itu ya, yang aktif Agak tiada sama. guna ya. Kenapa gue bilang aktif tiada guna? Maunya ngapa-ngapain gitu loh. Bener. Udah habis ini habis sih bilang itu, mami aku bosen. Terus gue bilang, dasarnya nyuci baju, jemur baju, nyapu, ngepel, udah kapan? Ya kan tadi udah suruh. Iya juga sih, udah selesai dia kerjain. Terus apa lagi ya kan? Ntar kita tuh pakai ngerjain yang lain gitu loh. Nah, Tapi anak gue udah nyuci motor sana seneng banget. Karena ada unsur air ya, Iya. nyuci motor plus dibayar. jadi sangat memuaskan ketika sesuai dengan yang Tapi mereka kalau mau. suruh beresin kamarnya nggak mau. Tapi bosen gitu. Aduh, gue bilang aduh gimana ini? Si jatuhnya stres sih. Iya, Bukan sedih lagi. Sedih itu udah. Udah lewat. Udah ya, intinya kalau yang bikin sedih itu mah stres, bukan sedih udah. Yang sedihnya kalau sakit, gue setuju. Iya. Udah itu aja sih. Karena ya pokoknya gitu kan. Nggak usah dilebarin. Kita mau menangis. Jangan lah. Oh, keistimewaan sebagai ibu. Apa sih istimewanya sebagai ibu? Kalau ngomongin kota Yogyakarta, kenapa dibilang istimewa? Karena kita masih ada monarki ya, Bu. Yoi, Dibilang istimewa tuh karena ada monarki dan apa namanya
salah satunya itu sih yang bikin dan tampak ya dari sosial kehidupan budayanya tuh kental banget kita tuh menjadi istimewa. Coba lah kalau kita ke kota lain tuh beda ya rasanya. Sense-nya gitu. Nah di Indonesia kan ini kenapa ngomongin itu karena kita mau apa ya, mau cari akarnya gitu. Misalnya Jogja dapat tempelan istimewa karena masih monarki ya. Kalau Aceh itu yang bikin istimewa apanya sih? Kayaknya karena salah satu yang secara agama ya. Oh. Biasanya ada kerajaannya juga setauku, tapi mungkin tidak sekuat. Udah nggak ini kali tidak sefungsional sama Jogja. Soalnya Solo juga ada Mangkunegaran, tapi nggak dibilang istimewa gitu loh. Apa karena kita pernah jadi ibu kota? Betul, itu salah satunya kalau nggak salah. Nah, iya kan. Jadi ibu lagi. Nah, berarti keistimewaannya ibu itu apa? Ya, karena jadi ibu kota. Jadi kita mungkin jadi pangkuan ya, Bu. Memangku, mewadahi, kita jadi ruang. Ibu Pertiwi itu kan jangkauannya luas sekali ya kan jangkauannya. Kita kalau digambarin kita jadi mangkok. Oh iya kok cocok banget ya nggak sih mewadahi. Betul. Mungkin yang kalau dari unit terkecil keluarga kita mewadahi itu tadi banyak hal ya, Bu. Ya anak, ya suami, ya urusan rumah tangga. Betul. Jadi selain menjadi individu yang mungkin bisa ngapa-ngapain, kita juga jadi individu yang tidak bisa ngapa-ngapain juga. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita, kayak misalnya anak, kita kan hanya bisa memfasilitasi, tapi kita tidak bisa menulis ulang gitu loh. Iya benar, setuju. Itu kan salah satunya keterbatasan kita ya sebagai ibu. Tapi ya istimewa juga di situ karena kita terus bisa ngerem gitu loh. Iya. Salah satunya mungkin. Iya. Benar banget. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pencinta lingkungan, mungkin kalian yang menjadi ibu dari paus-paus, ibu dari ikan yang lain, ikan burung, betul. Burung yang terbang lah ya. Ibu dari itu loh, Bu. Mangki. Apa itu? Apa yang kita punya? Nyemot. Nyemotnya apa namanya? Orang hutan. Oh iya nggak sih? Iya. Jadi memang istimewa lah. Istimewa. Makanya momentum Hari Ibu tuh kalau aku bilang mengapa jadi istimewa, ya salah satunya karena kitanya sendiri punya peran yang istimewa. Kemudian kalau kita misalnya nih sekarang jadi anak, ketika kita lihat ibu kita, sih special gitu kan. Ibu kita tuh special loh gitu. Apapun perjuangannya ya. Karena look at us now ya kan. Kita jadi gini tuh karena siapa? Karena ibu. Iya. Ciki ini gondang dia. Apa itu? Aku begini karena dia. Quote of the day. Iya kan? Nah, harapannya anak kita juga melihat kita seperti itu kan. Nah, ini roda yang berputar ini tuh menjadikan apa ya? Menjadikan kita lebih baik. Mungkin karena kita ibu, mungkin langkahnya kita tuh ya perputaran kita di keluarga ya. Betul. Nah, kalau orang lain mungkin yang tidak menikah, tidak berkeluarga, mungkin perputarannya agak keluar. Bukan keluarga, mungkin keluarga besar. Iya, keluarga besar. Terus mungkin pasti ada lingkaran yang lain gitu yang kita juga nggak tahu. Berarti kita melihat bahwa peran ibu ini proses menjadi lebih baik itu melalui keluarga. Betul, setuju. Karena yang peran kita menjadi ibu kan karena ketika kita sudah berkeluarga. Iya. Jadi titel itu muncul. Betul. Walaupun belum punya anak, pasti udah bilang Bunita, Ibu Rika. Iya. Padahal dulunya enggak, Mbak, Miss atau apa gitu kan, kita dipanggil gitu. Begitu udah nikah menjadi ibu gitu. Iya. Apalagi pakai nama suami biasanya sampai lupa identitas kan. Tapi begitu sudah punya anak, nah kembali kan ibu nama anaknya. Ibu Tini, nama anaknya Tini misalnya. Ibu Tono, karena nama anaknya Tono gitu. Lagi-lagi hilang identitas nih, Bu. Sebenarnya lebih karena males sih, Bu. Males mencari tahu gitu loh. Benar, setuju. Oke. Tapi ini pernah nggak ada kasus yang orang dipanggil ibu marah? Aku nggak tahu sih kalau itu. Pernah ada sih. Gue tuh bukan ibu-ibu, gue tuh masih muda, bla 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 gini. Oh, karena memang faktanya masih single. Memang faktanya masih single. Cuman kan tampaknya kayak ibu-ibu. Aduh, mohon maaf.
Udah lanjut aja. Terakhir. Oke, terakhir ya. Zong. Oh, jadi gimana tuh? Zong, mungkin lebih kita memaknai aja deh. Kalau Oke. hari ini tuh apa sih makna yang mau kita bawa atau mau kita tuliskan, Cela? Iya, iya. Narasikan di Hari Ibu tahun ini. Ya, Jangan dikini lagi. Itu udah quote of the day ya. Iya. Kan? kalau waktu kita tahu hari ini kita mau podcast, itu gue agak ini sih ke internet dulu gitu. Apa sih yang menyebabkan kita hari ini merayakan tanggal 22 Desember merayakan Hari Ibu? Untuk nasional loh ya. Untuk nasional. Itu karena diprakarsai oleh perempuan pada Kongres Perempuan Iya. di Jogja loh. Istimewa lagi ya. Istimewa lagi ya. Terus jadi pada saat mungkin karena yang memprakarsai perempuan, jadi mungkin tahu betul betapa pentingnya untuk mengingat peran perempuan. Iya. Mungkin salah satunya ibu. Iya betul. Dan mungkin terus mungkin dijadikan Hari Ibu. Iya. Karena memang ketika kita melahirkan anak manusia, dan anak manusia ini yang akan meneruskan Kehidupan manusia. kehidupan manusia di atas bumi Di ini. atas bumi, betul. Jadi mungkin harus disadari gitu ya, bahwa ya kalau kita nggak melahirkan ya nggak ada penerusnya gitu loh. Iya betul. Mungkin salah satu peran ibu yang ingin Kuatkan lagi gitu ya. dirayakan Dirayakan. Oke. untuk meneruskan warisan di bumi ini. Betul, setuju. Jadi memang kalau kita bicara memaknai Hari Ibu, itu sebenarnya nggak terbatas pada status ya kan, tapi kepada kehidupan yang lebih besar sebenarnya. Iya, bernegara gitu, misalnya berbangsa dan berbangsa bernegara gitu. Kalau status cuma ibu, ya memang mulainya dari udah terkecil di rumah, kita ibu gitu kan. Kemudian kita melahirkan anak perempuan, itu jadi nanti kan jadi ibu juga. Iya. Nah, itu kan akan bergulir di mana negara itu kemudian menjadi negara bagaimana ya tergantung ibunya. Betul. Ya kan? Jadi makanya kalau kita pikir-pikir ya, jadi ibu tuh Amazing. makanya kenapa harus sekolah tinggi? Yoi. Kenapa harus tetap pinter? Betul. Terus membekali diri. Memperbaiki diri. Memperbaiki Karena diri. secara big picture-nya kita ini sedang membangun bangsa. Iya. Membangun karakter. Belum makan loh nih padahal gue. Manusia. Dalam. Ada mangkok. Tapi ya benar, gue setuju banget. Jadi ya buat ibu-ibu semua di sana, siapapun kalian, latar belakang kalian, apapun yang kalian hadapi, kalian ada ibu yang hebat, yang luar biasa, yang sudah melewati banyak hal, melewati bahagia, sedih, susah, senang gitu ya. Itu adalah fase, mungkin itu sebenarnya fase yang natural, semua manusia mengalami, gak hanya perempuan, laki-laki juga mengalami. Betul, ya. betul. Tapi ketika Anda memegang peran sebagai ibu, ya you know lah, from the beginning itu namanya bagaimana ya kan, kodratinya kita bagaimana, yang kita jalani seperti apa, itu hanya ibu yang tahu. Iya. Ya. Jadi kita bangga aja dengan dirimu sebagai Iya. ibu, Iya. walaupun ya itu tadi kita sangat kita tidak mau mengotak-ngotakan bahwa ibu itu yang punya anak, enggak ya. Yang belum punya anak, ketika kamu sudah menikah ya kamu ibu sebenarnya. Karena juga kita ngelihat definisi yang lebih besarnya lagi, yang mewadahi kan ada ibu kota, ibu negara, ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu tuh peran yang mewadahi semua. Betul. Jadi ketika lo sudah disadari lo mewadahi sesuatu, Anda adalah ibu. peran ibu itu ada di kamu. Iya betul. Betul. Duh, bermakna sekali hari ini. Ada lapar. Perut gue kerucut. Tapi senang sekali. Selamat Hari Ibu buat Selamat dirimu. Hari Ibu juga. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di luar sana. Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia. Itu sangat penting. Betul. Sehat jasmani, rohani, Betul. bahagia lahir dan batin. Itu ya yang utama banget. Jadi ya kayak kita ini ya di sela-sela kesibukan mencari kebahagiaan. Mau bikin program liburan. Ya kan, mulai stres nih anak-anak baru mulai liburan. Besok kemana Mi? Besok kemana Mi ya kan? Ngapainnya itu loh? Iya. Dari pagi sampai tidur pertanyaan sama. Terus aku ngapain?
Terus besok ngapain? Ya udah silakan dijawab sendiri-sendiri aja. Silakan pusing sendiri karena saya juga udah pusing. Oke deh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe ya. Nggak lama lagi kita akan muncul di IG, jadi mungkin kita bisa live di IG next time. Iya, dengan interaksi. Oke, Ya, thank lebih you baik. semua. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Bye bye. Bye.